semua yang akan belajar tentang firman-Mu. Terlebih Tuhan, berikan pengurapan khusus buat hamba-Mu Tuhan. Hamba penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Layakkan hamba untuk melayani Engkau sore hari ini. Dan biar kiranya Tuhan setiap firman yang diberitakan Tuhan memberikan kekuatan dan jawaban bagi semua kami yang hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Saya percaya kita ada sore hari ini karena kebaikan Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 21. Saya mau minta tolong Bapak Nurul dengan hormat untuk membacakan ayat-ayat kita ini. Keluaran 13 ayat 17 sampai 21. Firman Tuhan, Keluaran 13 ayat 17. Allah menuntut umatnya. Setelah Firman membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab Firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Amin. Terus Pak sampai 21. Ayat 18. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Kurang lebih 3 bulan setelah kita masuk tahun 2020 ini, seluruh dunia termasuk dengan Indonesia dikejutkan dengan wabah corona. Saya sendiri nggak nyangka ya, saya pikir ini penyakit biasa, nggak mungkin lah sampai ke Indonesia. Ternyata dampaknya itu begitu luar biasa, begitu besar dampaknya. Sampai sekarang ini pun kita masih merasakan ya dampak dari COVID-19 itu. Nah, sekarang kita itu sudah masuki tahun 2020. Kurang lebih 2 bulan lagi kita sudah masuk tahun 2021. Pertanyaannya, apakah tahun 2021 itu akan lebih baik dari tahun 2020? Jawabannya tidak. Bahkan tahun 2021 ataupun tahun-tahun berikutnya, keadaannya tidak lebih baik dari tahun 2020 ini. Akan masih banyak kesusahan-kesusahan, kesukaran-kesukaran yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Untuk kapan anak saya bilang ini, gimana ya keadaan tahun depan? Terus saya bilang, kok keadaan tahun depan itu pasti lebih buruk dari sekarang. Ya jangan kayak gitu mah. Loh, tapi gimana kok orang firman Tuhan sudah bilang menjelang kedatangan Tuhan itu hari-hari itu semakin sulit, semakin susah. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita waktu nanti masa penganiayaan 3,5 tahun, kita anak-anak Tuhan yang didapati Tuhan itu setia, kita akan dibawa masuk ke dalam 1000 tahun damai. Nah nanti itu biar tugasnya Kak Dia, saya itu tentang eskatologi, ilmu saya masih sedikit tentang itu, kemarin dapat pelajaran seperti itu, jadi saya bisa share, kita bisa siap-siap. Jangan kita berhenti di tengah jalan untuk mengiring Tuhan. Jangan berhenti kesetiaan kita di tengah jalan, karena semakin hari semakin sulit. Mungkin lebih sulit dari sekarang, nggak tahu ya kesusahannya, kesulitannya itu apa lagi. Tapi kalau sekarang ini kita masih tetap kuat, percaya kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus Tuhan berikan kepada kita. Asal kita tetap ada dalam kasih-Nya Tuhan. Asal Tuhan dapatkan kita tuh tetap setia kepada Dia. Bapak Ibu, kalau kita sejak bulan Maret dan sekarang kita sudah masuk bulan November, kita masih ada dalam keadaan yang baik-baik. Saya sering katakan seperti itu, dalam doa saya sering bilang sama Tuhan seperti itu. Kita sudah masuk bulan November, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pernah nggak kita terpikir, kita sudah bisa masuk bulan November, sedangkan waktu Maret mau masuk Aprilnya rasanya udah susah. Apa sih yang akan terjadi?
Waktu itu Taman Safari harus tutup, ya kita semua banyak yang libur. Dulunya libur susah, sekarang liburnya gampang banget dibikin. Libur, bentar Kamis depan kayaknya Pak Jeffrey nggak ada, depannya lagi Pak Nurul nggak ada, depannya lagi Mbak Pipit nggak ada. Pokoknya hari Kamis itu hari liburnya persekutuan doa gantian tuh liburnya. Kalau dulu susah banget ya liburnya, sekarang setiap saya tanya mana libur Bu. Kemarin Pak Fran juga gitu kan, pasang status jual mie ayam. Kapan Pak ada mie ayamnya? Saya masuk Jumat Sabtu Bu loh. Kan seringnya Pak Afran nggak ada kalau Kamis karena libur itu. Nah, kalau kita bisa masuk dalam bulan November ini, berikanlah sedikit ucapan syukurmu kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel, Tuhan sendiri yang menyertai perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir menuju ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Meskipun Tuhan yang memimpin perjalanan mereka, tapi mereka tidak pernah lepas dari namanya proses, mereka tidak pernah lepas dari namanya masalah. Malah mereka banyak mengalami ancaman-ancaman, peperangan-peperangan, kesulitan-kesulitan dalam perjalanan mereka. Dan bahkan dikatakan Tuhan tidak menyertai mereka melewati jalan yang pendek. Minggu lalu Pak Dia sudah bilang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu 14 hari dengan berjalan kaki. Tapi Tuhan membawa mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun untuk menguji iman dan kesetiaan mereka. Tapi dalam perjalanan kita lihat bangsa Israel begitu banyak bersungguhkan kepada Tuhan, begitu banyak mengeluh kepada Tuhan, sedikit menghadapi masalah protes sama Musa, sedikit mengalami masalah protes sama Tuhan, nggak berhenti-hentinya, padahal mereka tahu Tuhan yang menyertai mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Tapi mengapa setiap kita sedikit aja dapat masalah kita lalu langsung protes kepada Tuhan? Seakan-akan nggak adalah artinya Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Padahal kita tahu Tuhan itu beserta dengan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Artinya kalau ada sesuatu yang akan menimpa bangsa Israel, Tuhan yang lebih dulu menjadi tameng dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang awan pada siang hari supaya mereka itu tidak kepanasan. Tuhan juga menyertai mereka dalam waktu malam hari dalam bentuk tiang api supaya mereka itu tidak kepanasan. Begitu luar biasanya Tuhan menyertai bangsa Israel ini. Waktu mereka kelaparan, Tuhan kirimkan mereka makanan berupa roti mana dan burung puyuh. Tuhan tidak mau bangsa Israel itu mengalami kesusahan atau kesulitan. Tuhan cuma mau menguji bagaimana sih kamu, bagaimana sih iman kamu waktu kamu mengalami masalah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya, tidak pernah lepas dari namanya penyertaan Tuhan. Cuman seringkali kita itu waktu menghadapi masalah, kita lupa Tuhan itu beserta dengan kita. Kita muter-muter sendiri di masalah itu. Kita berusaha mencari jalan keluar sendiri. Kita berusaha mengandalkan kepandaian kita, kekuatan kita, kepintaran kita, tanpa kita ingat ada Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Pernah nggak Bapak Ibu lihat dalam minuman kita ya, dalam kopi misalnya itu, Mbak Citra tuh ya suka minum kopi, pernah nggak Mbak perhatikan ada lebah atau lalat jatuh ke dalamnya? Pasti nggak akan terbang lagi tuh kan, lalat atau lebah itu pasti dia akan mati. Karena apa? Dia cuma muter-muter di pinggiran gelas itu. Dia mencari jalan di sana, lama-lama dia mati. Tapi dia nggak tahu kalau jalan keluar itu sebenarnya ada di atas. Dia nggak pernah lakukan itu, akhirnya ya dia mati karena muter-muter di pinggiran gelas itu aja. Dia nggak pernah lihat ada di atas ada pertolongannya. Nah, Yusuf juga pernah dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Tapi apa yang dilakukan Yusuf waktu dia jatuh ke dalam sumur? Sumur yang kosong, dalam, gelap, bau pastinya. Tapi dia nggak berteriak-teriak, tolong, lepaskan aku. Dia nggak lakukan seperti itu. Kalau dia mau keluar pun mungkin dia
Lihat kiri kanannya cuma ada tembok sumur yang pengap, yang penuh dengan lumut. Tapi waktu dia melihat ke atas, dia melihat ada cahaya. Dia percaya saat dia melihat ke atas, saat dia melihat ada cahaya, dia percaya pengharapannya dia itu masih ada. Pertolongan buat hidupnya itu masih ada. Dia memandang ke atas, memandang kepada Tuhan yang punya hidupnya, yang sanggup menolong dia. Akhirnya ada orang Median yang membebaskan Yusuf, yang kemudian dijual lagi. Tapi Yusuf mengalami pertolongan. Dia tidak berusaha dengan kekuatannya sendiri gimana. Pasti dia berdoa di dalam sumur itu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan akhirnya ada orang Median yang datang untuk menolong dia. Penyertaan Tuhan dalam bahasa Ibrani itu sering kita kenal dengan sebutan Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Ya, sebentar lagi tanggal 25 Desember Natal pasti temanya kebanyakan itu ya, Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita kemarin selama seminggu ini saya itu berusaha menyelesaikan masalah. Ada seorang jemaat ya, istrinya dan anak-anaknya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tapi suaminya ya aras-arasan. 3 hal yang harus diperhatikan dalam hidup rumah tangga baik suami istri, ada 3 yang tidak boleh berhenti. 1, tidak boleh berhenti mencintai. 2, tidak boleh berhenti mengampuni. 3, tidak boleh berhenti melayani. Apapun keadaan suami kita, istri kita, jangan pernah berhenti mencintai, jangan pernah berhenti mengampuni, dan jangan pernah berhenti untuk melayani. Saya bilang kayak gitu ke dia. Terus kata guru saya bilang kayak gini, Bu, laki-laki itu punya 2 tipe. Guru saya ini laki, tapi dia tuh mojokin laki-laki nomor 1. Jadi saya bahagia banget punya guru seperti ini. Jadi saya punya pembelaan. Dia bilang kayak gini, laki-laki itu udah 2 tipe, Bu. 1, mudah melakukan kesalahan, mudah minta maaf, mudah melupakan. Lupa dia kalau dia udah bersalah. Yang kedua, tipe kedua, mudah melakukan kesalahan, tidak mudah meminta maaf, dan cepat melupakan. Itu tipe laki-laki ya. Terus dia bilang kayak gini, kalau tipe perempuan, Bu, itu kayak spon. Kayak spon, kalau ibu masukin air itu menyerap sampai dalam. Artinya apa? Kalau suami sudah berbuat salah, itu meresap sampai ke dalam, susah diambil. Jadi saya bagi itu ke ibu itu, Bu, apapun keadaannya, jangan pernah berhenti mengampuni suamimu. Jadi saya masukin firman Tuhan, sok pintar ya. Saya bilang, kita tuh setiap hari itu berbuat salah, tapi ada Tuhan tuh bosan mengampuni kita. Ibu tahu gak salah ibu apa, dosa ibu apa? Tuhan Yesus tidak bersalah loh, Bu, tapi dia disalib. Karena apa? Karena dosa kita, dosa saya loh sama ibu. Dosa kita Tuhan tebus. Nah sekarang juga, Bu, suami ibu lagi bersalah, ibu tuh harus mengampuni dia. Ibu percaya gak sama penyertaan Tuhan? Karena dia bilang kayak gini, semua piring saya sudah jual, kompor saya, gelas, sendok, semua dijual. Loh, terus karena pikiran ibu tuh mau pulang terus. Saya marahin dia, karena pikiran ibu tuh mau pulang terus, makanya semua ibu jual. Tapi saya belum kasih kok, Kak, uangnya masih saya simpan. Kalau begitu saya kembaliin ya, Kak, uangnya. Ya kembaliin aja, pokoknya piring ada di rumah lah. Makan pakai apa coba, nggak ada piring. Terus dia bilang, saya mau melahirkan, saya nggak punya biaya. Saya bilang kayak gitu. Sekali lagi saya bilang, ibu percaya nggak sama penyertaan Tuhan? Kemarin di PJS, ibu pernah nggak kepikiran ada guru-guru yang Tuhan gerakkan untuk membayar? Enggak, Kak, saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Itu bukti penyertaan Tuhan apa yang tidak pernah ibu pikirkan. Kalau Tuhan sudah sertai, Tuhan akan tolong ibu kayak gitu. Sudah enggak, Kak, dalam hati saya sudah bilang apapun keadaan saya tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Baik, Bu, Tuhan tuh pasti dengar. Kemudian selesai, semalam saya ngomong ke adik saya bilang, Mbak, suruh dia urus jam kesnas ya atau apa tuh. Itu Mbak diurus itu nanti dapat BLT. Mbak aja sudah ngomong. Terus tadi saya baca lagi status istrinya, semoga kesempatan ini dipergunakan dengan baik-baik dan dia tidak mengulang lagi. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Kasarnya kayak gini loh, kayak Cikita tuh loh, kalau paling pulang kan diklendotin, terus bapaknya kemana dia ikutin kayak gitu loh. Tuhan itu terus
terus menyertai kita. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada amin Bapak Ibu? Percaya Tuhan itu sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Memang dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar itu banyak. Banyak itu ya banyak, bukan satu, lebih dari satu, banyak kemalangan-kemalangan kita. Tapi dikatakan Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala penderitaan dan kemalangan-kemalangan kita itu. Yang kedua, bukti Tuhan apa sih yang Tuhan lakukan saat beserta dengan kita menyerah hidup kita. Yang kedua, Dia akan selalu menolong kita. Dalam Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Artinya Tuhan akan selalu menolong kita. Dia adalah penolong kita yang sejati. Terus pertanyaannya, sampai kapankah Tuhan akan menyertai kita? Kita akan buka bersama-sama dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Saya minta dengan hormat Nela Lovers, Ibu Desi membacakannya. Ayo Mbak. Yesaya 46 ayat yang keempat. Tuh Mbak ada di. Sampai masa lalu aku tetap diam, dan sampai masa kepilauanku aku menyembah kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau mengikut kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sampai masa tua, artinya dari kita lahir sampai kita menutup mata, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menggendong kita. Menggendong itu artinya apa? Tuhan akan mendukung kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita. Wow, luar biasa. Artinya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari Bapak Ibu, apapun masalahmu, apapun keadaanmu hari-hari ini, percayalah Tuhan yang akan menyertaimu. Kita bersama-sama akan naikkan pujian arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Nyertai aku
tidak pernah bisa menyelami pikiran Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah membuat rencana yang salah dalam hidup kita. Semua rencananya selalu indah dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kita selalu mendekat dan dekat dengan Dia, supaya kita selalu bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Lalu saya katakan kita bisa masuk
Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap mengasihi, ajar kami untuk tetap mengampuni. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat lagi Bapak, kami akan berikan persembahan Tuhan, sucikan tangan kami Tuhan. Biar persembahan ini juga dapat digunakan dan dapat kami juga serahkan untuk bergerak memperlebar bacaan serta. Terima kasih Bapak, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Mohon ampun Tuhan. Haleluya Bapak.